Di saat tim SAR terus berjibaku mencari korban hilang di Desa Pasir Langu, masalah alih fungsi lahan menjadi sorotan karena diduga memicu bencana longsor mematikan ini. Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jawa Barat Wahyudin Iwang. Mas Iwang, selamat malam. Selamat malam Mas Iqbal, sehat ya? Ya, sehat, semoga Mas Iwang juga selalu sehat. Dan kalau saya membaca Mas Iwang, Anda sempat menyatakan ya bahwa Walhi Jawa Barat sebenarnya sudah memberikan peringatan atau warning sejak 20 tahun yang lalu. Benarkah itu Mas, dan apa bentuk peringatan itu Mas Iwang? Betul Mas Iqbal, jadi bicara soal kawasan Bandung Utara yang meliputi 4 kabupaten, salah satunya KBB dan Cisarua itu masuk ya pada letak kawasan Bandung Utara yang memiliki fungsi penting sebagai daerah resapan air, daerah lindung, dan yang memiliki fungsi daerah kawasan konservasi gitu. Nah, dalam tempo waktu 20 tahun ini kami terus menyuarakan karena KBW itu memiliki perlakuan khusus yang begitu penting untuk keselamatan nyawa manusia yang ada di bawahnya. Nah, 2010 kami menyuarakan untuk segera melakukan moratorium izin dan juga menertibkan bangunan-bangunan yang liar yang tanpa berizin. Lalu 2015 kami tambah peringatan itu dan saran pandangan serta masukan kepada pemerintah untuk segera terus melakukan moratorium dan menghentikan izin baru gitu ya di terutama di 2 kota ya, kota Cimahi di 2 kabupaten kota, yaitu Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. 2019 kami menambahkan bahwa karena ada ekspansi izin itu yang keluar gitu ya, yang terlihat di Kota Cimahi dan Kota Kabupaten Bandung Barat, seiring ini percepatan pertumbuhan ekonomi yang direncanakan oleh pemerintah. Dan terakhir kami di 2025 dalam catatan akhir tahun kami menyampaikan bahwa tidak lagi moratorium, terus juga penertiban bangunan liar dan juga penghentian izin. Karena apa? Selama kurang lebih 15 sampai 20 tahun itu tidak pernah direspon dengan positif ketika kami menyuarakan bahwa kawasan ini memiliki fungsi penting dan memiliki kerentanan yang tinggi karena berada di bawah gunung api dan juga berada di sasar lembang gitu ya, sehingga intervensi kegiatan-kegiatan yang mengalihfungsikan selama ini akan memicu terjadinya potensi bencana yang sungguh luar biasa. Nah, sehingga di 2025 terakhir itu rekomendasinya 2, Mas Iqbal ya. Pertama, segera lakukan audit lingkungan, itu harga mati. Karena apa? Karena terus izin itu tidak bisa terhindarkan. Dan izin itu berada percis terhadap di lokasi di mana secara dokumen RT/RW itu tidak boleh gitu ya. Yang kedua, penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. Itu di tahun kita lihat, nanti saya ingin gitu ya. bertanya kepada Mas Iwang terkait dengan kalau ada pernyataan juga dari Pak Gubernur soal kebun sayuran dan kebun bunga yang menjadi salah satu penyebab dari longsor yang begitu masif ini. Kita akan ke lokasi dulu ya Mas Iwang, yang nanti kita akan kembali kepada Anda untuk memantau bagaimana kondisi terkini di lapangan. Ada rekan Joy Jones di sana yang memantau bagaimana perkembangan dari proses pencarian dan evakuasi korban longsor. Joy Jones melaporkan langsung dari Cisarua, Bandung Barat. Joy Jones, jadi bagaimana Joy perkembangan evakuasi sampai dengan petang hari ini? Apakah sudah ada lagi korban yang berhasil ditemukan oleh tim gabungan di sana? Ya, Iqbal dan juga pemirsa, memang hingga sore hari ini proses evakuasi telah dihentikan mengingat juga waktu yang sudah semakin malam dan sudah semakin gelap. Namun proses evakuasi akan dilanjutkan pada esok hari, dan saat ini sebagai informasi saya berada di posko DVI yang berada di Kabupaten Bandung Barat ini. Pemirsa, hingga sore hari tadi terdapat 6 kantong jenazah yang berhasil ditemukan hingga proses evakuasi ditutup di hari ini. Dan jumlah korban yang berhasil diidentifikasi, informasi yang kami dapatkan terakhir ada 30 orang, namun saat ini bertambah menjadi 1 orang karena 1 korban juga telah berhasil untuk diidentifikasi dan beberapa waktu yang lalu telah disolatkan di musola yang juga berada di posko DVI, dan saat ini adalah proses penyerahan
korban kepada keluarga dan akan disemayamkan. Pemirsa, Alhamdulillah ibu saya yang bernama Ibu Awangsi binti Bapak Endang Sasmita udah diketemukan. Semoga mohon doanya kepada semuanya keluarga saya ditemukan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, yang terlibat ini membantu semua tim SAR, semua kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalasnya. Amin. apakah masih ada ibu korban yang keluarga ibu yang menjadi korban? Ini ke-6 ada, masih ada 8 yang belum ditemukan ya. Bapak Sobari dan Denny Setiawan itu bapak dan anak. Terus Ibu Ayu udah ditemukan, tinggal suaminya Albiansah anaknya yang bernama, terus suaminya yang bernama Bayu. Ya. Kita turut berduka Bu atas kejadian ini. Semoga amal ibadah dari korban dapat diterima di sisi Tuhan. Terima kasih Bu. Ya pemirsa, ini adalah salah satu keluarga korban yang keluarganya telah berhasil untuk diidentifikasi dan termasuk dari 31 korban yang telah berhasil diidentifikasi hingga hari ini. Pemirsa, bisa dilihat juga bahwa tim kepolisian masih terus untuk berusaha mencari atau mengidentifikasi setiap korban yang berhasil ditemukan. Kembali ke studio Iqbal. Baik, terima kasih Joy. Semoga penantian mereka bisa segera membuahkan hasil. Joy Jones melaporkan langsung dari lokasi longsor di Cisarua. Terima kasih Joy. Mas Iwang, miris ya kalau kita tadi mendengar langsung bagaimana duka dari warga di desa Pasir Langu ya. Nah tapi saya ingin tahu Mas Iwang, teman-teman Walhi tentu selama ini pada saat sebelum memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau pihak terkait, pasti langsung entah itu melakukan sosialisasi atau berbincang langsung dengan warga terkait dengan alih fungsi lahan yang menjadi entah itu kebun sayuran atau kebun bunga. Nah sebenarnya kebun-kebun itu milik siapa Mas Iwang dari temuan teman-teman Walhi, dan sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab kalau melihat dampaknya semasif ini Mas Iwang? Ya, pertama Mas Iqbal, saya ingin sedikit keluar dulu dari pertanyaan itu ya, karena yang menjadi faktor pemicu atau penyebab utama itu, gitu ya, selain terjadi alih fungsi, ini ada bentuk pengabaian yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi. Saya tidak yakin mereka tidak tahu selama ini ya keberadaan ini, gitu ya. Artinya fungsi pengawasan dan fungsi kontrol yang seharusnya dilakukan oleh mereka itu tidak dijalankan dengan baik, gitu ya. Padahal Perda nomor 1 tahun 2008 maupun Perda nomor 2 tahun 2016 itu ada amanat yang meneguhkan atau yang menyatakan bahwa ada fungsi pengawasan yang harus dilakukan gubernur maupun juga bupati dan wali kota, gitu ya. Itu satu. Jadi ada bentuk pengabaian yang dilakukan terjadinya degradasi oleh kegiatan alih fungsi di kawasan tersebut. Nah, pertanyaan yang Mas Iqbal sampaikan ini juga yang penting diketahui ya atau diidentifikasi oleh semua, karena belum tentu masyarakat setempat itu yang selama ini beraktivitas di situ itu sebagai pelaku langsung, gitu ya. Apakah dia sebagai buruh tani atau sebagai pelaku langsung? Karena kalau melihat dari aktivitas yang dilakukan dalam komoditi sayuran dengan misal paprika ada di situ, gitu ya, dengan menghadirkan institusi atau pihak-pihak yang memiliki modal, ini patut dicurigai bahwa diduga ada cukong atau pemodal yang kemudian memicu masyarakat untuk memperluas kawasan pertaniannya, gitu ya, sehingga yang menjadi korban ini selain masyarakatnya yang dirugikan dan yang sebagai kambing hitamnya masyarakat, maka harus lebih bijaksana di sini, gitu ya. Pemerintah atau siapapun termasuk kami akan terus mengidentifikasi siapa sebetulnya di belakang yang memiliki modal untuk kegiatan pertanian yang mengalihfungsikan kawasan. Lalu yang kedua, Mas, penting juga dicermati bahwa kawasan tersebut itu, desa Pasilungu itu berada di atasnya itu, gitu ya, di bawah pengelolaan perhutani, karena di belakangnya atau di sampingnya itu ada di bawah pengelolaan BKSDA, gitu ya.
Nah, di bawah perhutani ini kalau misalnya tadi melansir dari apa yang menjadi statement gubernur, sudah terjadi alih fungsi juga di atas, ada pertanian, ada sayuran di sana. Artinya di bawah pengelolaan perhutani ini perhutani tidak melakukan upaya sesuai dengan fungsinya, gitu ya. Boleh apakah kerjasama? Ya kerjasama yang bentuk apa dulu, gitu ya. Kalau misalnya mengalihfungsikan kawasan, maka itu adalah bentuk pelanggaran. Artinya perlu juga diaudit, gitu ya, diinterogasi selama ini perhutani gitu memiliki kewenangan atau bekerja semaksimal mungkin atau tidak. Bahkan makin memicu gitu masyarakat untuk naik terus ke atas gitu ya. Nah, meskipun secara kestatusan penting juga diidentifikasi apakah masih ada kewenangan pihak pengelola perhutani di situ atau tidak. Bahkan perlu dilihat juga apakah ada program perhutanan sosial yang mengalihfungsikan komoditi dari tadinya pohon yang memiliki kaitan erat tanah gitu ya, dan juga memiliki daya serap air yang cukup kuat, jadi dia beralih dengan ya, kopi, Mas Iwang ya. MPLS, Apalagi data-data itu sudah lengkap, apalagi wilayah ini juga sudah masuk ke sebenarnya ke peta rawan bencana. Semoga ini bisa menjadi pelajaran. Karena kalau saya lihat ya, Mas Iwang, di daerah-daerah lain juga di Jawa Barat, di kaki-kaki gunung kondisinya sudah seperti ini. Kalau kita mendaki saja itu di sekitarnya sudah berubah jadi kebun sayuran dan bunga. Jadi ironis sekali seperti terkesan menunggu waktu begitu. Terima kasih Mas Iwang atas pencerahannya. Semoga ini bermanfaat bagi pemirsa Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.